Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Binti Paramita dari kelas 1294 absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang diperlukan: 2 botol plastik bekas yang akan diubah menjadi pot, tanah, wadah, kacang hijau, gunting, dan pembolong plastik. Pertama, pilihlah 10 biji kacang hijau yang bagus, berisi, tidak kisut dan tenggelam jika dimasukkan dalam air. Jadi di sini aku masukkan dulu kacang hijau yang ke dalam air dan mereka semua tenggelam. Lalu bisa kita pakai. Kedua, kita akan potong dulu kedua botol plastik ini untuk diubah menjadi pot. Nah, karena saya tidak punya pembolong plastik, maka dari itu saya menggunakan sumpit besi sebagai alternatif lain. Dan ini dia hasilnya. Lalu kita isi kedua pot tadi yang sudah kita buat menggunakan tanah. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan biji kacang hijaunya pada masing-masing pot. Satu pot berisi 5 biji. Pot pertama saya taruh di bagian yang terang dan saya siram. Pot yang kedua saya taruh di tempat yang gelap dan jangan lupa disiram. Dan kita akan amati selama 6 hari. Hari pertama pada pot yang pertama yang di bagian terang udah mulai tumbuh, namun masih pendek banget. Di bagian pot yang gelap sudah mulai tumbuh namun lebih tinggi. Hari kedua, di pot yang pertama sudah mulai tumbuh lebih tinggi lagi dan sisanya juga sudah mulai tumbuh. Di bagian pot kedua, bagian gelap sudah mulai tumbuh juga dan lebih tinggi dan berwarna putih dibanding yang terang, yang warnanya hijau. Hari ketiga, yang bagian terang sudah mulai numbuh daun dan semakin tinggi juga. Di bagian pot kedua, yang bagian gelap sudah mulai tumbuh juga dan daunnya mulai tumbuh sedikit. Hari keempat, bagian terang sudah tumbuh tinggi dan daunnya sudah terbuka. Pada bagian gelap juga jauh lebih tinggi, tapi daunnya masih kecil. Hari kelima, bagian yang terang sudah semakin jauh lebih tinggi dan kokoh. Lalu bagian gelap tidak kokoh batangnya, daunnya juga masih kecil, tapi jauh lebih tinggi lagi dibanding yang terang. Perbedaan warna batang juga tampak jelas, bukan? Hari terakhir atau hari ke-6, yang terang sudah jauh lebih besar dan daunnya lebih lebar, tinggi dan kokoh. Warna batangnya juga hijau. Sedangkan yang gelap sudah jauh lebih tinggi namun batangnya kurang kokoh, warna batangnya juga putih, daunnya lebih kecil. Nah, berikut ini adalah tabel hasil pengamatannya. Dapat kita lihat pada kondisi gelap jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan pada kondisi terang. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Ini nanti kita akan bahas. Nah, tadi kita juga dapat lihat pada kondisi terang, daun jauh lebih besar dibandingkan pada kondisi gelap. Batang juga pada kondisi terang jauh lebih kuat dan kokoh dibanding pada kondisi gelap. Warna batang juga berbeda pada kondisi terang yaitu hijau, sedangkan pada kondisi gelap berwarna putih. Pada tanaman kacang hijau ini pertumbuhan kotiledonya itu kan ke atas, berarti disebut dengan epigel. Jika ditinjau secara langsung, hubungan radiasi matahari dengan sifat pertumbuhan tanaman maupun makhluk lain maka dapat dilihat dari pengaruh intensitas, kualitas, dan lama penyinaran atau fotoperiodisme. Dilihat dari segi fisika, maka radiasi matahari yang lebih populer dengan sebutan cahaya matahari ini itu memiliki sifat kembar, yakni dengan gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik, dan sebagai partikel atau foton yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas cahaya. Intensitas cahaya yang terlalu rendah akan menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal, sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap aktivitas sel-sel stomata daun dalam mengurangi transpirasi sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Nah, dapat kita lihat juga dari video-video pengamatan tadi, kita bisa lihat bahwa ternyata yang bagian terang, tanaman bagian terang itu pertumbuhannya agak lama dibanding yang di gelap.
Itu mengapa kalau menurut biologi, cahaya itu dapat bersifat sebagai penghambat pada proses pertumbuhan. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena cahaya dapat memacu difusi oksin ke bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, sehingga proses perkecambahan yang dibedakan di tempat yang gelap akan menyebabkan terjadinya etiolasi. Dan cahaya matahari juga itu dapat menyebabkan oksin itu tidak aktif, makanya terhambat. Nah, hal itu juga lah yang menyebabkan tanaman itu akan bengkok ke arah cahaya matahari. Karena permisalannya matahari dengan tanaman, anggap nih matahari di tanaman. Cahaya matahari itu kan dapat menyebabkan hormon oksin itu tidak aktif. Jadi yang bagian nggak kena matahari ini, dia hormon oksinnya akan aktif, akan selalu bertumbuh lah ya bahasanya. Nah, yang kena cahaya matahari kan tidak aktif, makanya dia akan begini. Karena dia tidak aktif, tumbuhannya jadi kurang. Seperti itu. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari ini bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dan 6 molekul air atau H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6 dan 6 molekul oksigen atau O2. Dengan persamaan 6 CO2 tambah 6 H2O tambah cahaya menjadi C6H12O6 tambah 6 O2. Nah, dari hasil tersebut, CO2 itu dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air. Sedangkan oksigen atau O2 itu dilepaskan ke udara. Nah, reaksi ini itu merupakan reaksi endoterm karena sistemnya itu menerima kalor dari lingkungan sekitar ke dalam sistem ini. Lingkungan sekitar yang dimaksud itu cahaya matahari, tanah, pot, dan lain sebagainya. Sedangkan sistemnya itu yang dimaksud merupakan reaksinya. Sekian video ujian praktek saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.